Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Sarjono dengan NIM 20200012043 dari Teknik Industri B. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan mesin bubut dan mesin milling yang mencakup pengertian bagian-bagian dan proses kerjanya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mesin bubut? Mesin bubut adalah suatu mesin perakas yang digunakan untuk memotong benda dengan cara diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatan dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja tersebut disebut gerak potong relatif dan gerak translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisaran yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Fungsi mesin bubut. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk menghilangkan logam dari suatu pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mesin bubut memiliki banyak fungsi dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah pengerjaan logam, pemintalan logam dalam industri otomotif, terutama di proses engkol, pembubutan kayu, operasi pembubutan kaca untuk membentuk ulir skrup, juga digunakan untuk pemulihan suku cadang dan banyak lagi. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja berputar, sedangkan pahat bubut bergerak secara memanjang dan melintang. Dari proses pemakanan dihasilkan sayatan atau pengurangan dimensi benda kerja dan bentuk benda kerja yang umumnya sistematis. Yang kedua, bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. 1. Kepala tetap. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat proses spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Kedua, motor penggerak. Pada bagian ini, motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. 3. Tuas. Ada fungsi dari tuas handle ini yang beberapa macam, diantaranya adalah untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengubah arah pemakanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah pemutaran spindle. Keempat, tombol emergency stop. Secara umum, sebuah mesin bubut selalu dilengkapi dengan tombol emergency stop. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Kepala lepas. Kepala lepas ini dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Keenam, eretan. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan yang meliputi A. Eretan alas. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bagian gerak ke kiri dan atau ke kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual. B. Eretan lintang. Bagian ini berada di atas eretan alas dengan posisi dudukan melintang terhadap alas. Maksud dari gerakan melintang di sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauhi operator ketika diputar secara manual maupun otomatis. Fungsi dari eretan lintang ini untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah ditentukan. C. Eretan atas. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan 2 baut. Adapun kedudukannya bisa diputar atau diubah 360 derajat menyesuaikan kebutuhan.
Pada eretan atas terdapat rumah pahat yang menyertainya, yang mana memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. 7. Dudukan pahat. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahat saat proses pembubutan dilakukan. Adapun secara umum dudukan pahat dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Standar tall post, B. Adjustable tall post. 8. Lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan, serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. 9. Pendingin. Selang kolen ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. 10. Alas mesin. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi, dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga dalam, dan eretan. 10. Proses pembawa. Poros transportir merupakan bagian poros berulir yang terletak di bawah eretan alas, berbentuk seperti trapesium atau segi empat dengan jenis ulir Whitworth dan metrik. Jadi poros transportir ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Contohnya saat melakukan pembubutan arah lintang atau memanjang dan ulirnya antara 6-8 mm. 12. Alat pencekam. Maksud dari alat pencekam adalah bagian yang digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Di bagian ini terdapat dua jenis, yaitu A. Cekam utama. Cekam merupakan alat pelengkap mesin bubut yang berguna untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. Pada jenis ini biasanya memiliki jumlah rahang 3, 4, dan 6 seperti pada gambar. B. Cekam kolet. Cekam kolet merupakan salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relatif halus dan ukurannya lebih kecil. Pada jenis cekam ini terdapat 3 bagian, yakni kolet, dudukan kolet, dan batang penarik. 13. Rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan terjadi. Jadi proses bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. 3. Proses pengerjaan produk di mesin bubut. Proses pengerjaan produk baut di mesin bubut antara lain: pertama, buatlah diameter yang akurat sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan mur yang akan dipasangkan. Kedua, menentukan posisi gear yang sesuai dengan kisar atau pitch dari ulir yang akan dibuat. Ketiga, siapkan baut bubur ulir. Keenam, aturlah putaran spindle pada kecepatan yang sesuai dengan kondisi bahan pada benda kerja. Rata-rata kecepatan yang sesuai adalah 100 rpm. Hidupkan mesin dan tekan tuas otomatis draft. Mulailah proses pemakanan. Hal lain yang harus diperhatikan di sini adalah jangan melepas tuas sebelum proses pembubutan draft selesai, karena kalau dilepas, kemungkinan akan melakukan penyetelan ulang ke alur pemakanan awal. Pada saat pemakanan, perhatikan dengan baik skala ukuran yang ada di tuas eretan melintang. Aturlah angkanya menjadi di posisi tertentu atau 0 untuk memudahkan proses pemakanan berikutnya. Kedalaman pemakanan kurang lebih 0,1 mm. Saat akan kembali posisi awal, lepaskan pahat dari benda kerja. Setelah itu kembalikan ke titik pemakanan yang sudah ditandai tadi. Untuk pemakanan berikutnya ditambah 0,1 mm. Begitu seterusnya sampai menghasilkan ulir yang pas dengan murnya. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mesin milling.
Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan suatu bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena menggerakkan dari meja mesin, di mana proses pengurangannya material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat pemotong cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tersekam pada meja mesin. Tujuan mesin milling adalah menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik seperti profil, radius, silindris, dan lainnya dengan ukuran dan kualitas yang sudah ditentukan. 5. Jelaskan bagian-bagian dari mesin milling dan fungsinya. 1. Alas mesin atau base berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan kolen yang telah digunakan. 2. Kolam mesin atau badan mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin. 3. Lutut atau can. Bagian ini memiliki dua alur ekor burung yang saling tegak lurus. 4. Saddle dudukan meja berada di antara lutut dan meja mesin fries. 5. Meja mesin atau table berfungsi sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengefriesan. 6. Lengan atau arm berada di atas kolam mesin fries horizontal dan vertikal. 7. Spindle berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin fries vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin fries horizontal. 8. Arbor berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin fries horizontal. 9. Support arbor atau pendukung arbor berfungsi untuk mendukung arbor agar gerakan arbor bisa stabil. 10. Milling head berada di bagian paling atas mesin fries vertikal. 11. Ram adalah lengan yang menjorok pada mesin fries vertikal. 12. Motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. 13. Handle berfungsi untuk menggerakkan meja mesin secara manual, baik itu secara vertikal maupun horizontal. 6. Jelaskan proses pengerjaan produk dengan mesin milling. Langkah pertama, setting benda kerja. Seperti setting pisau, setting meja mesin, dan setting dividing head. Proses pemakanan pertama, kedalaman profil gigi adalah 6 mm, kedalaman pemakanan pisau 3 mm, sehingga untuk membentuk profil gigi dilakukan 2 kali pemakanan. Proses pemakanan ke-1 dan akan segera berakhir. Kita lihat profil giginya sudah terbentuk hampir satu lingkaran penuh. Pemakanan ke-1 kita lakukan memutar sebanyak 25 kali sesuai dengan jumlah gigi. Setelah satu profil gigi terbentuk, kita putar benda kerja dengan dividing head. Kita lakukan proses pemakanan yang sama sampai seluruh profil gigi terbentuk dengan rata. Proses pemakanan kedua. Pada proses ini kedalaman profil gigi sudah mencapai 6 mm. Kita lihat profil giginya sudah terbentuk sempurna. Proses pemakanan kedua sudah hampir selesai. Ini adalah profil gigi terakhir. Proses pelepasan benda kerja. Dan ini adalah proses penghilangan material-material yang sudah tidak digunakan. Dan ini hasilnya.